Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Yang terhormat Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi BPSDM Jawa Barat, Bapak Dr. Wawan Suwandi. Yang terhormat Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan, Bapak Dadang S. Iskandar, SPD MPD. Yang terhormat PIC Latsar CPNS golongan 3, Bapak Koko. Yang terhormat semua panitia Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 serta rekan-rekan peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 yang saya hormati dan juga saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan berkah dan rahmatnya pada sore hari menjelang berbuka puasa ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara yang sangat menginspirasi, yaitu acara Siraman Rohani. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana Wahabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pada tabiin tabiatnya, serta tidak lupa kepada kita selaku penganut ajaran agamanya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya meminta izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Uti Sutrisna, bertugas di SD Negeri 3 Kuningan, perwakilan dari Angkatan 1, Latsar CPNS Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator yang insya Allah akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Tapi sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, langkah lebih baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu, apakah rekan-rekan sahabat Latsar semua di sini masih bersemangat dalam mengikuti Latsar dan berbulan puasa? Supaya bersemangat lagi. Berkah. Allahu Akbar. Supaya lebih bersemangat lagi, saya akan pimpin. Kalau misalkan saya kasih yel-yel, sahabat Latsar, tolong jawab dengan berkah. Coba ya, sahabat Latsar. berkah. Tuhan semangat ya. Sekali lagi sahabat Latsar. Berkah. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu adalah acara yang utama, yaitu acara Siraman Rohani yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh rekan saya. Kebetulan rekannya namanya sangat familiar sekali ya. Kalau misalkan kita waktu yang baik itu biasanya sudah disebutkan. Saya perkenalkan di sini ada Bapak Amin Suparmin SPDI. Beliau bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 3 Mekarwangi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan. Beliau berdomisili di Dusun Ciomas, Desa Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan topik judul Raih Kebahagiaan dengan Bersyukur. Sebelum beliau memulai bertausiah, saya mempunyai sebuah pantun. Ikut Zoom meeting menjadi seorang admin, karena lagi puasa tidak boleh sambil makan. Kepada Bapak Amin Suparmin, waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga Pak Ustadz, nyanggakeun waktosna. Mohon. Cek suaranya, kedengaran? Apakah suaranya kedengaran? Ya Pak, kedengaran Pak. Mohon. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah, may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat jajaran panitia Latsar CPNS Jawa Barat tahun 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, mulai dari Pak Kabid, Pak Kasubit, dan juga Pak Koko selaku PIC, Bapak Ibu sahabat Latsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji milik Allah, syukur kita panjatkan hadiratnya atas segala limpahan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita bisa bersilaturahim, bertatap wajah melalui virtual. Mudah-mudahan silaturahim kita hari ini senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam selamanya kita panjatkan pada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk terus-terus kita meningkatkan kecintaan kita kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat Latsar yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf ya, lagi-lagi disampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas watawasobil haq, watawasobisob. Jadi dalam rangka kita saling mengingatkan, hanya sebatas menggugurkan kewajiban untuk saling mengingatkan tanpa ada maksud menggurui, tanpa ada maksud ngajaran ngajai kameri. Ya, kita sebatas sharing, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian permohonan maaf yang kedua, ini mohon maaf sekali saya tidak sama dengan rekan-rekan sebelumnya yang mengawali baik itu moderator maupun penceramah ataupun pemateri dengan pantun. Saya tidak bisa menyampaikan pantun saat ini. Ada beberapa sebab. Pertama, ya saya tidak pandai membuat pantun karena ya dulu mungkin ketika sekolah ini sering bolos pelajaran bahasa Indonesia, jadi terlulus ya pas diajar pantuna. Terus yang kedua, ini saya entah kenapa Pak Ketua Angkatan kalau tadi pagi membekali Pak Ustadz Aib dengan pantun, tapi saya tidak dibekali pantun. Ya mungkin Pak Ketua berprasangka baik bahwa saya ini sudah pandai membuat pantun gitu ya. Ya, karena saya tidak punya pantun, ya dalam rangka kita ngalap berkah, kita awali kajian kita hari ini dengan kita bersama-sama membaca sholawat. Silakan di-unmute dulu. Siapa? Sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan salawat kita ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara diberikannya syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Baik sahabat Laksar yang dimuliakan Allah, izin share screen. Sahabat Laksar yang dirahmati Allah, mohon maaf tadi ada kendala teknis, saya tiba-tiba keluar sebentar mungkin dari jaringan. Baik, tema kita hari ini adalah kaitan dengan syukur, suatu kata yang memang sulit diucapkan. Ada enggak? Ada Pak, kedengaran Pak? Oh, ya, mohon. Baik, yang sulit mudah dikatakan tapi memang kadang sulit dalam pelaksanaan. Baik, yang pertama kita ketahui dulu kaitan dengan nikmat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pahami bahwa nikmat ini adalah milik Allah. Allah yang membagikannya, Allah juga yang menahannya, dan Allah juga yang mengambilnya. Allah lebih mengetahui sebetulnya, ya Allah persis, ya sangat memahami apa yang kita butuhkan. Allah sangat memahami apa yang kita inginkan, lebih dari apa yang kita ketahui. Sehingga pada prinsipnya, tanpa kita meminta pun, sebetulnya Allah sudah memberikan apa yang kita butuhkan kaitan dengan nikmat itu. Ya. Cuman terkadang ya kita selaku manusia, ya, karena kita tidak bisa bersyukur sehingga kita tidak memahami itu. Ya terkadang kita hanya merasa ya terus-terusan merasa kurang kaitan dengan nikmat ini. Padahal ya janji Allah dalam surat Hud ayat 6 disampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ar illa 'alallahi rizquha. Bahwa tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah telah berikan rezekinya, Allah telah penuhi nikmatnya. Itu binatang melata, apalagi kita selaku manusia. Manusia yang diberikan akal oleh Allah, manusia yang merupakan ahsanul khaliqin, ya. Tentu Allah penuhi lebih banyak dibanding dengan binatang melata yang Allah isyaratkan tadi di dalam surah Hud ayat 6. Maka munculkan keyakinan pada kita bahwa pada prinsipnya Allah sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah sudah memenuhi apa yang kita butuhkan. Nah. Kemudian Allah menjanjikan, ya, dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, Allah menjanjikan adanya tambahan nikmat. Sehingga itu jadi motivasi bagi kita. Bagaimana apa yang telah Allah berikan kepada kita, Allah berikan tambahan lagi kepada kita kaitan dengan nikmat itu. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam ayat ini digambarkan bahwa ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan sebaliknya ketika kita kufur, maka sungguhnya azab Allah sangat pedih. Ini jadi motivasi bagi kita, bagaimana kita bisa melipat gandakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara bersyukur. Dan satu lagi kaitan dengan nikmat, jangan lupa kita bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Akan Allah mintai pertanggungjawaban atas segala yang Allah berikan kepada kita.
Dalam surat At-Takasur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Bahwasanya akan datang satu hari nanti, pada hari itu Allah meminta pertanggungjawaban atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kita jangan menganggap bahwa kehidupan kita ini selesai setelah kematian. Itu teman-teman, kaitan dengan nikmat yang harus kita pahami dan harus kita maknai. Ya. Kemudian yang kedua, macam-macam nikmat. Ini yang kita terima oleh Allah pada kita. Pertama adalah nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah ini adalah nikmat yang kaitannya dengan, ya kalau ini secara otomatis Allah berikan kepada kita. Kayak Allah menciptakan kita dengan struktur tubuh yang luar biasa, dengan mekanisme tubuh di dalamnya, kemudian dengan susunan tulang belulang yang sedemikian rupa sehingga terbentuklah kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Itu adalah nikmat fitriyah yang Allah berikan secara otomatis untuk kita. Kaitan dengan diri kita selaku hambanya, selaku makhluknya. Kemudian yang kedua adalah nikmat ikhtiyariyah. Nikmat ikhtiyariyah itu adalah nikmat yang kaitannya erat dengan ikhtiar kita. Ya. Kita diberikan, ya, takdir oleh Allah menjadi seorang CPNS karena ikhtiar kita. Ya, yang menjadi jalan kita ikhtiar belajar, mengikuti SKD, mengikuti SKB, alhamdulillah kita diberikan lulus, pemberkasan sampai hari ini. Ya, kita ditakdirkan oleh Allah, diberikan kenikmatan kita menjadi seorang CPNS. Ya, itu merupakan melalui ikhtiar yang kita lakukan. Harta yang kita dapat itu adalah nikmat ikhtiariyah yang kita dapat melalui ikhtiar. Kemudian yang ketiga adalah nikmat alamiah. Nikmat alamiah ini nikmat yang Allah berikan secara alami. Kayak misalkan Allah memberikan udara kepada kita secara gratis supaya kita bisa bernafas dengan segar. Bayangkan oleh kita ketika Allah mengkomersilkan oksigen. Kita bisa tahu berapa harga oksigen per tabung dan berapa tabung yang kita butuhkan untuk bernapas satu hari. Bisa kita kalikan satu minggu berapa rupiah yang harus kita keluarkan, satu bulan berapa rupiah yang harus kita keluarkan. Sampai usia kita hari ini berapa rupiah yang harus kita keluarkan hanya untuk bernapas. Kalau Allah mengkomersilkan oksigen untuk kita bernapas. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah menggratiskan oksigen. Itu merupakan nikmat alamiah yang Allah berikan buat kita. Oksigen, tumbuh-tumbuhan, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Itu nikmat alamiah. Yang keempat adalah nikmat diniyah. Nikmat diniyah ini adalah nikmat yang kaitan erat dengan bagaimana aktivitas kita dalam beragama. Nikmat iman, nikmat Islam. Kenikmatan kita bisa beribadah kepada Allah. Kita bisa berangkat ke masjid, berangkat ke musala untuk salat berjamaah, itu adalah nikmat dari Allah. Tidak sedikit orang yang ingin berangkat ke musala tapi dia tidak bisa berangkat karena sakit. Bukan? Jadi aktivitas kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Tergolong nikmat diniyah. Kemudian yang terakhir adalah nikmat ukhrawiyah. Nikmat ukhrawiyah ini adalah nikmat yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Tentunya apa yang akan kita dapatkan di akhirat itu merupakan hasil dari apa yang kita lakukan ketika di dunia. Ya. Karena akhirat adalah konsekuensi. Ya. Konsekuensi dari semua amal yang kita lakukan ketika kita di dunia. Ketika kita di dunia banyak berbuat baik, maka kenikmatan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Dalam tadi surat Ibrahim ayat 7 Allah menyampaikan bahwa Allah akan menambah nikmat itu ketika kita bersyukur. Lalu bagaimana cara kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Minimal ada 3 kunci syukur. Ya. Ada 3 kunci syukur agar bagaimana Allah menggolongkan kita
menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Yang pertama adalah hati. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah hati kita harus meyakini bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, kenikmatan yang kita dapatkan hari ini, itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang lain itu hanya perantara. Ya. Maka ketika kita mengharapkan nikmat, mengharapkan rezeki kepada selain Allah, maka harapan kita itu sia-sia. Harapan kita itu tidak ada nilainya. Karena yang kita dapatkan, ya, baik itu nikmat secara zahir, rezeki dalam artian harta, ataupun nikmat tadi yang kaitan dengan nikmat fitriyah, nikmat diniyah, itu semua adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama harus kita tanamkan dalam hati kita. Kemudian yang kedua adalah syukur bil lisan. Tadi pertama syukur bil qalbi, sekarang syukur bil lisan. Kita bersyukur dengan lisan kita, dengan lidah kita. Bagaimana caranya? Dengan kita banyak-banyak zikrullah, dengan kita banyak berzikir kepada Allah. Lebih jelasnya kita banyak mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Ya ini ya, ala kulli hal artinya dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi kita senantiasa bersyukur, mengucap alhamdulillah. Dalam kondisi senang jelas ya. Kita itu mungkin sudah refleks kita ketika mendapatkan kesenangan, mendapatkan anugerah ya, refleks mengucap alhamdulillah. Tapi juga Rasul mencontohkan bagaimana dalam keadaan musibah pun. Kemudian yang ketiga adalah syukur bil arkan. Syukur dengan anggota badan, dengan perbuatan. Ini ya. Ada 3 cara bagaimana kita syukur dengan perbuatan. Yang pertama, gunakan nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara yang pertama, kita bersyukur terhadap nikmat. Ya. Gunakan nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah memberikan kita nikmat mata. Gunakan mata kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan mata kita untuk beribadah, untuk baca Quran. Tidak hanya itu, ya, palingkan pandangan kita ketika kita melihat hal-hal yang berbau maksiat. Gitu. Jadi tidak hanya gunakan untuk beribadah, tapi juga hindarkan mata kita dari pandangan-pandangan. Gunakan telinga kita untuk beribadah. Gunakan telinga kita untuk mendengarkan hikmah-hikmah. Mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian palingkan telinga kita dari mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik. Ada orang sedang bergosip, kita tinggalkan. Ada orang sedang bergibah, kita tinggalkan. Itu salah satu contoh bagaimana kita menggunakan nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, gunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah. Tadi Allah memberikan harta kepada kita, ya. Allah juga ingin sebagian harta kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi ketika kita berderma, ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, maka secara tidak langsung kita telah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita bersyukur dengan perbuatan, itu adalah dengan kita berterima kasih kepada yang menjadi perantara diberikannya nikmat Allah kepada kita. Contoh, satu nikmat terbesar buat diri kita. Apa coba? Ada yang tahu? Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat penciptaan. Ya. Kita diciptakan ke dunia, kita dilahirkan ke dunia itu melalui perantara orang tua.
Itu adalah nikmat terbesar kita. Ya, dilahirkannya kita ke dunia tanpa kita meminta untuk dilahirkan dari orang tua ini, orang tua itu. Tanpa kita meminta ingin berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Allah ciptakan kita, Allah lahirkan kita ke dunia melalui perantara orang tua. Maka bukti syukur kita terhadap penciptaan kita adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu bukti syukur kita. Dalam surat Luqman, Allah berfirman ayat 14, "Wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli." Nah, ada kalimat di akhir. Aniskurli wali walidayka ilayyal masyir. Nah, dalam surat Luqman, Luqman memberikan nasihat pada anaknya untuk senantiasa menjauhi dari perbuatan syirik, la tusyrik billah, ya. Dan berbuat baik kepada orang tua. Dan di akhir kalimat Allah berfirman, aniskurli, maka bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Ya. Ilayal masir, dan kepada akulah engkau akan kembali. Itu perintah bagaimana kita ini harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua sebagai bukti syukur kita kepada Allah karena kita sudah dilahirkan ke dunia. Tuh, ya, jadi berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara. Nikmat terbesar yang kedua, nikmat apa? Nikmat diberikannya keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan iman. Ya. Melalui perantara siapa? Guru-guru kita. Para ulama, para tabi'in, para sahabat. Perantara Rasulullah kita diberikan keimanan adalah dengan cara kita banyak-banyak membaca sholawat. Makanya kenapa di awal kita awali dengan baca sholawat sebagai motivasi bagaimana kita meningkatkan kecintaan kita kepada Kanjeng Rasulullah, ya, dengan banyak-banyak membaca sholawat sebagai bukti, ya, syukur kita atas diberikannya nikmat, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Ya. Firman Allah dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, ketika engkau, ya, mencintai Allah, mencintaiku, ya, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Dari ayat ini digambarkan bahwa ini kita fahami ketika kita membaca satu sholawat, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. 10 itu kebaikan, 10 diangkat derajat kita oleh Allah, 10 diampuni dosa kita. Itu motivasi bagi kita. Bagaimana kita bisa terus meningkatkan sholawat kita kepada Allah. Ya. Sholawat kita kepada Kanjeng Rasul, mohon maaf. Sebagai bukti kecintaan kita kepada Kanjeng Rasul. Itu, ya. Lagi di perjalanan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kita dawamkan, ya. Kita biasakan. Tadi dengan harapan kita bersalawat, maka salawat kita akan berbalas cinta dari Rasul. Berbalas cinta dari Allah. Ketika Allah sudah mencintai kita, ketika Rasul sudah mencintai kita, maka apapun yang kita butuhkan tanpa kita pinta pun, pasti Allah penuhi. Itu sahabat Latsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ini hikmah syukur. Hikmah syukur. Yang pertama, syukur ini akan mendatangkan kebahagiaan.
Karena tolak ukur kebahagiaan itu bukan dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari pekerjaan, ya. Bukan dari pasangan kita yang cantik ataupun ganteng. Tapi tolak ukur kebahagiaan adalah dalam hati. Sejauh mana syukur kita kepada Allah. Tidak sedikit orang hartanya banyak, hartanya miliaran, tapi dia tidak bisa hidup tenang. Hidupnya stres karena dia tidak bersyukur. Tidak sedikit dia punya jabatan yang tinggi, tapi dia stres. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur. Tidak menggunakan jabatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dia selalu merasa takut. Dia merasa tidak nyaman dengan jabatannya. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Jadi yang pertama, dengan bersyukur itu kita akan mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua, syukur akan menambah nikmat. Sebagaimana tadi dalam surat Ibrahim ayat 7. Bahwasanya Allah akan menambah nikmat, ya, pada hambanya ketika hambanya mau bersyukur. Jadi Allah menambah nikmat kepada kita bukan karena kita pinta, bukan karena kita inginkan, tapi karena syukur yang kita panjatkan. Maka Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Itu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah syukur akan berbalas cinta. Cinta dari siapa? Tentunya cinta dari Allah, cinta dari Rasulullah, dan juga cinta dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita pandai berterima kasih kepada orang lain, ketika kita pandai berderma kepada orang yang membutuhkan, maka kita akan mendapatkan cinta dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita pandai bersyukur kepada Allah, kita akan mendapatkan cinta dari Allah. Kita pandai bersyukur dengan banyak-banyak membaca sholawat, kita akan mendapatkan cinta dari Rasulullah. Mudah-mudahan Allah terus-terusan menguatkan hati kita. Allah terus-terusan membimbing hati kita untuk kita terus-terusan bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Tidak sedetik pun nikmat Allah terhenti dari diri kita. Karena sedetik aja berhenti nikmat Allah, mungkin itu adalah akhir dari kehidupan kita. Ya, makanya kita terus-terusan memohon. Ya, selain kita terus berikhtiar menguatkan, membiasakan diri kita untuk bersyukur, juga kita memohon kepada Allah bagaimana Allah menguatkan hati kita, membimbing hati kita untuk kita menjadi golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit banyak bisa bermanfaat untuk kita semua, ya, dalam rangka kita saling mengingatkan. Jadi saya bilang di awal bahwa sobil hak, kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam, ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Amin yang telah menyampaikan tausiahnya dengan panjang lebar mengenai hakikat nikmat. Ya, memang sebetulnya nikmat itu mudah untuk diucapkan tapi sulit dalam pelaksananya, apalagi pengimplementasiannya. Kalau misalkan saya simpulkan, ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari atau kita ambil pelajaran. Yang pertama bahwa dengan kita mensyukuri nikmat, maka nikmat tersebut akan bertambah, dan ada macam-macam cara untuk kita bersyukur. Di antaranya ada macam-macam nikmat, mohon maaf. Yang pertama ada nikmat fitrah, ada ukhrafiyah, ada ikhtiraiyah, terus juga ada alamiah dan diniyah. Dan untuk kunci syukur itu terbagi menjadi 3, yaitu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan juga bersyukur dengan perbuatan.
Dengan berakhirnya tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Amin, berarti berakhir pula pertemuan acara yang sangat menginspirasi pada sore hari ini. Tapi sebelum saya menutup acara ini, ada titipan pantun dari Ketua Laskar CPNS Kabupaten Kuningan. Jalan-jalan di kota Mekah, jangan lupa sami sedekah. Mari tutup tausiah dengan hamdalah. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ditutup. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten tina kakirangan anak. Mugia bermanfaat kanggo sadayana.